Semua tamu kehormatan yang saat ini sudah hadir, di mana kali ini Pak Gubernur tentu saja akan didampingi oleh Bapak Muhammad Ihsan untuk boleh menemani memberikan selendang kebanggaan warga Kucing. Dilaksanakan di Mandalika, tahun depan, 2 seri motocross Grand Prix atau MXGP akan tersaji di NTB, masing-masing di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Balapan MXGP di Pulau Sumbawa dipastikan tetap digelar di sirkuit Samota. Sementara untuk Pulau Lombok, ada 3 pilihan lokasi yang akan ditawarkan pemerintah, yakni di kawasan Mandalika dan sirkuit Lantan, Lombok Tengah, dan X Bandara Selaparang di Kota Mataram. Nanti Infront yang akan memutuskan dari 3 lokasi itu mana yang dipilih, kata Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Tambahan 1 seri MXGP di Pulau Lombok tak lepas dari pengalaman balap di Samota Sumbawa. Zul menerangkan, sirkuit Samota sangat menantang bagi pembalap MXGP. Layout tracknya dinilai paling berat jika dibandingkan sirkuit lain yang digunakan untuk seri MXGP. Namun di sisi lain terhadap pujian positif yang dilontarkan para pembalap MXGP. Kata Gubernur, dengan sirkuit yang menantang ini, pembalap mengeluarkan effort yang lebih untuk menaklukkan sirkuit Samota. Kondisi tersebut menguras tenaga pembalap di tengah seri balapan MXGP yang padat dan mengharuskan pembalap berpindah negara dalam waktu singkat. Indonesia kan dapat 2 seri. Nah, kalau mereka harus pindah ke Sumatera atau Jawa, itu pasti kejauhan. Perpindahan logistik juga cukup berat, jelas Gubernur. Atas alasan tersebut, Infront kemudian mengusulkan 1 seri lain untuk Indonesia, yaitu disatukan di NTB. Kalau 1 seri di Pulau Lombok, pembalap juga bisa langsung terbang ke negara lain lewat Bandara Lombok, sebut Zulkifli Mansyah. 3 lokasi di Pulau Lombok ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya di sirkuit Lantan di Kecamatan Batu Kliang Utara, kelebihannya sudah terdapat bangunan sirkuit. Namun aksesibilitas menuju sirkuit belum cukup baik, terutama untuk mobilitas logistik balapan. Sementara di kawasan Mandalika, kelebihan jika MXGP digelar di sini, penonton maupun pembalap tidak sulit mencari akomodasi. Kelebihannya jika MXGP digelar di sini, penonton maupun pembalap tidak sulit untuk mencari akomodasi. Hanya saja, di Mandalika belum bisa dipastikan di titik mana sirkuit akan dibangun. Lantas bagaimana dengan Kota Mataram? Zul mengatakan, area MXGP bisa digelar di X Bandara Selaparang. Area yang luas memungkinkan untuk dibangun sirkuit motocross berkelas internasional ini. Tentunya sesuai dengan standar dari Infront. Angkasa Pura sudah oke, Wali Kota Mataram juga sudah setuju, ungkap Zul. Kata Zul, jika MXGP digelar di X Bandara Selaparang, tidak hanya menghidupkan perekonomian masyarakat ibu kota. Setidaknya ada 2 kabupaten lain yang terkena dampaknya, yakni Lombok Utara dan Lombok Barat. Dengan 2 seri balapan MXGP di NTB, Zul tak khawatir jika balapan di Pulau Sumbawa akan sepi penonton. Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai.
Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village Sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.